Hai everyone, kembali lagi nih di tugas kelompok kali ini. Nah, kebetulan kelompok kali ini ialah ngerjain tugas sejarah, yaitu mengerjakan penelitian sejarah Maluku Utara di Kerajaan Tidore dengan nama kelompok yaitu ada Sabrina Ramadan, Dewi Sartika, Wulandari, Ayuandira, Muhammad Fauzan, dan Septia Nugrahini. Kerajaan Tidore. Kerajaan Tidore termasuk salah satu kerajaan bercorak Islam terbesar yang terletak di Maluku. Menurut tradisi sejarah, kerajaan ini memiliki akar yang sama dengan kerajaan Ternate. Pasalnya, Syah Jali atau Muhammad Nakil yang mendirikan kerajaan Tidore adalah saudara Masur Malomo, pendiri kerajaan Ternate. Ketika didirikan pada abad ke-11, kerajaan ini belum bercorak Islam. Agama Islam baru masuk dan berkembang pada akhir abad ke-15. Kerajaan Tidore kemudian mencapai masa keemasan pada sekitar abad ke-18. Pada periode kekuasaan Sultan Nuku, di bawah kekuasaannya, Tidore berkembang pesat hingga disegani oleh bangsa Eropa. Kemudian, sejarah singkat berdirinya Kerajaan Tidore. Sejak awal didirikan pada 1081 hingga masa pemerintahan Raja keempat, agama dan letak pusat kekuasaan Kerajaan Tidore belum dapat dipastikan. Barulah pada periode pemerintahan Kolano Balibunga, sumber sejarah Kerajaan Tidore mulai sedikit menguak lokasinya. Pada tahun 1495 diketahui bahwa kerajaan ini berpusat di Gamtima dengan Sultan Giriliyati atau Sultan Jamaluddin sebagai rajanya. Sultan Giriliyati yang masuk Islam berkat dakwah seorang ulama dari Arab, diketahui sebagai raja atau kolano pertama yang memakai gelar sultan. Dengan masuknya Islam ke Kerajaan Tidore, berbagai aspek kehidupan masyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial, dan budayanya pun ikut terpengaruh. Sepeninggal Sultan Giriliyati, Singgasara diwariskan ke Sultan Al-Mansur pada tahun 1512 sampai 1526 Masehi, yang kemudian memindahkan ibu kota kerajaan ke Tidore Utara, lebih dekat dengan kerajaan Ternate. Dalam sejarahnya, kerajaan Tidore memang mengalami beberapa kali pemindahan pusat pemerintahan karena berbagai sebab. Letak ibu kotanya yang terakhir adalah di Limau Timore, yang kemudian berganti nama menjadi Sawasio. Hingga saat ini, kedatangan bangsa Barat ketika kekuasaan jatuh ke tangan Sultan Al-Mansur, pengaruh asing mulai masuk ke Maluku Utara. Pada 1521, Sultan Mansur menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi kekuatan Kesultanan Ternate yang lebih dulu bersekutu dengan Portugis. Namun, Spanyol akhirnya mundur karena protes dari pihak Portugal sebagai pelanggaran terhadap perjanjian Tordesillas. Konflik tersebut berakhir pada 1529 setelah dilakukan perjanjian Saragossa. Akan tetapi, absennya Spanyol membuat Tidore menjadi incaran VOC. Selanjutnya yaitu masa kejayaan Kerajaan Tidore. Salah satu Raja Tidore yang terkenal dan berhasil membawa kerajaan menuju puncak kejayaan adalah Sultan Nuku, yaitu pada tahun 1797 sampai 1805 Masehi. Pada periode ini, wilayah kekuasaannya telah berkembang ke sebagian besar Pulau Halmahera, Pulau Buru, Pulau Seram, dan kawasan Papua bagian barat. Kehidupan politik Kerajaan Tidore dapat dianggap mapan dengan struktur pemerintahan yang telah teratur. Selain itu, Sultan Nuku dikenal paling gigih dan sukses melawan Belanda. Selama bertahun-tahun,
ia berusaha mengusir para penjajah dari seluruh kepulauan Maluku. Bahkan, Sultan Nuku bahkan dapat menyatukan Ternate dan Tidore untuk bersama-sama melawan Belanda. Serangkaian perjuangan rakyat Maluku pun membuahkan hasil, ditandai dengan menyerahnya Belanda pada 21 Juni 1801 Masehi. Dengan begitu, wilayah Ternate, Tidore, Bakchan, dan Dailala kembali merdeka dari kekuasaan asing. Di bawah kekuasaan Sultan Nuku, kerajaan Tidore menjadi sangat besar dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh bangsa Eropa. Selanjutnya yaitu runtuhnya kerajaan Tidore. Awal penyebab kemunduran kerajaan Tidore adalah adu domba dengan kerajaan Ternate yang dilakukan oleh Portugis dan Spanyol. Ketika sadar diadu domba, mereka kemudian bersatu untuk mengusir Portugis dan Spanyol keluar Kepulauan Maluku. Namun, kemenangan itu tidak bertahan lama karena pihak Belanda atau VOC berupaya untuk menguasai perdagangan rempah di Maluku. Setelah Sultan Nuku meninggal pada tahun 1805, Belanda pun kembali mengincar Tidore karena kekayaannya. Keadaan itu didukung dengan kondisi kerajaan Tidore yang terus mengalami konflik internal. Teman-teman Belanda berhasil menaklukkan Tidore dengan strategi dan tata kerja yang teratur, rapi, dan terkontrol dalam bentuk organisasi yang kuat. Pada akhirnya, kerajaan Tidore jatuh ke tangan Belanda dan kemudian bergabung dengan NKRI ketika Indonesia merdeka. Selanjutnya yaitu raja-raja di kerajaan Tidore. Yang pertama, ada Kolano Syahjati alias Muhammad Nakil bin Jafar As-Siddiq. Yang kedua, ada Kolano Bosamawange. Yang ketiga, Kolano Syahud alias Subu. Yang keempat, Kolano Bali Bunga. Yang kelima, Kolano Duko Adoya. Yang keenam, Kolano Kie Matiti. Yang ketujuh, Kolano Seli, Kolano Matagena, Kolano Narudin tahun 1334 sampai 1372 Masehi, Kolano Hasan Syah 1372 sampai 1405 Masehi, Sultan Ciriliyati alias Jamaluddin 1495 sampai 1512 Masehi, Sultan Al-Mansur 1312 sampai 1326 Masehi, Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnain 1326 sampai 1535 Masehi, Sultan Kiai Mansur 1535 sampai 1569 Masehi, Sultan Iskandar Sani 1569 sampai 1586 Masehi, Sultan Gapi Baguna 1586 sampai 1600 Masehi, Sultan Mole Majimo alias Jainuddin 1600 sampai 1626 Masehi, Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah 1626 sampai 1631 Masehi, Sultan Gorontalo alias Saiduddin 1631 sampai 1642 Masehi, Sultan Saidi 1642 sampai 1653 Masehi, Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin yaitu 1653, Sultan Gorontalo alias Saiduddin 1631 sampai 1642 Masehi, Sultan Saidi 1642 sampai 1653 Masehi, Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin
yaitu 1653 sampai 1637 Masehi. Sultan Molem Maginyao alias Malikiddin 1653 Masehi sampai 1657 Masehi. Sultan Saifuddin alias Joukotta yaitu 1637 sampai 1674 Masehi. Sultan Hamzah Fahruddin yaitu 1674 sampai 1705 Masehi. Sultan Abdul Fadil Mansur 1705 sampai 1708 Masehi. Sultan Hasanuddin Kaichil Garcia 1708 sampai 1728 Masehi. Kemudian di sini terdapat foto-foto sultan. Yang pertama ada Sultan Zainal Abidin Syah tahun 1947 sampai 1967. Yang kedua ada Sultan Saifuddin alias Joukotta tahun 1657 sampai 1674 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Nuku yaitu 1797 sampai 1805 Masehi. Yang keempat ada Sultan Gorontalo alias Saiduddin yaitu 1631 sampai 1642 Masehi. Terakhir yaitu Sultan Husain Syah 2012 sampai sekarang. Peninggalan Kerajaan Tidore. 1. Masjid Sultan Tidore. 2. Makam Sultan Tidore. 3. Benteng Tahula. 4. Benteng Torre. 5. Stempel Kesultanan Tidore. Dan yang terakhir yaitu Istana Kerajaan Tidore. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahannya. Thank you all.